Kalau misalnya ada omongan orang yang bikin kamu kesel, ya, biarkan aja. Mereka mau ngomong apa ya terserah. Mereka kan juga punya mulut, ya kan? Halo semua, selamat datang lagi di Avalon Popo Tarot Channel. Saya dengan Evi yang akan menyampaikan pesan kolektif yang kamu butuhkan, bukan hanya yang ingin kamu dengar. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan untuk yang belum, jika pembacaan di sini resonate, silakan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke, seperti biasa saya sudah channeling dan pre-shuffle sebelumnya. Dan ini kartu yang keluar. Ada Ace of Pentacles, Reverse, Nine of Swords, Three of Wands. Ya, apapun masalah yang sedang kamu hadapi di sini ya, Ace of Pentacles Reverse ini, bisa itu kesempatan yang terlewatkan, bisa itu masalah keuangan atau mungkin kecemasan dalam hubungan sosial. Mungkin ada yang merasa dirinya diremehkan atau digosipkan. Bisa juga penyesalan. Ada yang hubungannya dengan mantan juga kali ya. Yang jelas di sini energinya ada ketidakstabilan secara emosional. Ada yang merasa nggak nyaman, overstimulated mungkin, capek ya energinya nih ya. Baik itu secara mental, emosional, mungkin juga fisik. Ya bisa jadi kamu memang lagi malas ketemu orang untuk saat ini, prefer untuk menarik diri, bisa itu dari sosial media ataupun dari social circle kamu. Ya kalau ini bukan kamu, abaikan saja, berarti bukan energi kamu yang terkolek di saat ini ya. Nah, isi kepalamu mungkin lagi penuh untuk sekarang. Mungkin masalah itu membuat kamu kepikiran terus, mungkin sebelum tidur masalah itu muter-muter terus di kepala kamu ya. Hal yang mungkin tadinya kecil bisa jadi besar, apalagi kalau mulai bikin skenario sendiri di kepala. Jadi berasumsi-asumsi liar dan sulit untuk bisa dikontrol jadinya ya. Bisa jadi ada rasa panik juga, ya sesuaikan dengan kondisi kamu ya. Dan mungkin ya ini bukan murni dari diri kamu saja, tapi juga karena kamu mungkin terstimulasi sama omongan orang atau gosip atau dinamika kelompok atau apa yang dipikirkan orang yang sebenarnya nggak perlu terlalu kamu pikirin juga ya. Nih ya, kalau saya nih ya dulu nih, mungkin buat bagian besar ini gampang ya, tapi buat saya itu enggak ya. Jadi kalau saya, kebalikannya, itu saya tuh nggak mendem, tapi overreacting secara direct gitu. Jadi kalau dulu tuh ngerasa diserang egonya, saya langsung react gitu. Dan itu salah satu shadow yang sulit saya kendalikan. Lebih parah daripada kamu ya kan? Saya nggak malu bilang kayak gini karena tiap orang punya shadow-nya masing-masing ya. Cuma kebanyakan orang nggak mau lihat aja, ya kan? Ya, tapi setelah sekian kali diuji dengan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang men-trigger saya, akhirnya ya sadar juga, bertahap tapi ya, nggak langsung. Tapi saya terus berproses, belajar untuk membawanya pada kesadaran, bukan untuk dihilangkan atau nggak diakui, karena itu bagian dari diri saya juga. Tapi untuk dibawa pada kesadaran, kepada tempat yang terang gitu ya, biar kelihatan ya, yaitu dengan mengakuinya. Apa ya, ngaku kalau emang saya itu overreacting gitu. Nah waktu itu saya ketemu quote gini, your triggers and emotional reactions are reminders of what still need to be healed. Itu seperti nonjok muka banget. Itu artinya apa yang memicu kamu dan membuat kamu bereaksi secara emosional itu adalah pengingat tentang apa yang masih perlu untuk disembuhkan di dalam diri kamu, gitu katanya. Ya kan saya langsung mikir ya, berarti saya sakit dong gitu kan. Nah dari situlah saya mulai belajar gitu. Ya itu emang sulit. The work dari akarnya sampai berkali-kali mewek-mewek, latihan gagal, emang gak enak ya. Sampai akhirnya bisa gak peduli sama sekali sama apa kata orang. Dan ternyata beberapa orang teman memang perlu untuk dipisahkan karena memang sudah gak sefrekuensi lagi. Sepertinya antara yang bersedia melakukan shadow work
dan yang tidak, itu memang dipisah. Mungkin biar lebih fokus kali ya, untuk inner work, untuk healing, ya, mungkin ya. Nanti kalau udah benar-benar sembuh, udah netral, udah lebih tahu, lebih sadar, ketemu lagi nggak apa-apa ya. Karena udah nggak gampang ke-trigger gitu kan. Lebih netral, lebih merasa aman, ya. Level kesadarannya pun sudah berbeda sama sebelumnya. Tapi sebelum itu ya terus diuji sampai saya bisa mengendalikannya. Jadi sekarang tahu kapan emang benar-benar perlu untuk dikeluarkan. Caranya pun udah nggak sama seperti dulu ya. Nggak lagi dari ketidaksadaran, tapi dari kesadaran. Ya level orang kan level kesadaran pun berbeda-beda ya. Kita kan terus berproses sampai kita selesai di dunia ini ya. Ya sekarang kalau ketemu orang-orang seperti itu, ya paling dalam hati saya cuma ngomong, oh, dia sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Mungkin lagi banyak masalah hidup. Ya, maklumi aja. Gitu. Sadar bahwa it's not my problem and I prefer to protect my energy. Gak lagi membiarkan emosi ke-trigger dan energi saya nggak sedot sama dia gitu ya. Habis itu ya udah lepasin aja langsung. Nggak disimpan-simpan. Ya, begitupun dengan masalah-masalah lainnya ya. Saya pribadi pun terus belajar bagaimana untuk bisa lebih mengontrol emosi, mengontrol perasaan, pikiran dalam situasi yang nggak baik-baik saja dengan kasus yang berbeda-beda. Ya. Life is a game ya. Sometimes we win, sometimes we lose. And that's normal. Tinggal gimana kita lebih cepat sadar aja. Kemudian mentransmute energi dari negatif ke positif. Yaitu dengan seberapa cepat kita bisa melepasnya. Letting go. Itu bagian dari game juga. Problem solving. Satu yang saya yakin, semesta itu nggak buta ya. Jadi semesta tahu persis apa yang sedang kita hadapi. Jadi kalau udah tenang, baru doa minta tolong. Kalau bisa doanya nggak dalam keadaan panik gitu. Ya, kembali ke sini ya. Jadi kelihatannya di sini juga ada konflik antara apa yang kamu rasa dan apa yang kamu akui di dalam diri sendiri. Mungkin biasanya kamu bisa fokus ke hal-hal konkret, tapi sekarang lagi kebawa arus pikiran opini orang mungkin, atau energi-energi sekitar yang nggak stabil, yang mungkin kamu serap bukan punya kamu sendiri gitu ya. Makanya emosi ikut naik turun, cemas, tapi kamu tahan ya. Kepikiran tapi berusaha untuk bersikap seolah-olah nggak terganggu misalnya. Mungkin kamu udah mencoba untuk mengalihkan perhatian, bisa itu dengan mungkin scrolling sampai bisa ngantuk gitu ya, biar bisa tidur. Atau cari hiburan lain supaya nggak kepikiran terus, nonton Netflix mungkin, dan lain-lain ya. Tapi itu hanya bisa mengalihkan sementara ya, nggak bikin kita bisa rilis sepenuhnya ya. Malah yang ada tambah overwhelmed dengan banyaknya informasi yang masuk dari gadget kamu. Ya. Jadi coba taruh dulu gadgetnya, ambil waktu misal 10 menit aja ya untuk merenung, salah saya di mana ya, gitu. Kalau ada salah ya diakui, kalau rasanya nggak ada salah, ya udahlah ikhlasin aja, biarin aja, anggap aja ini ujian kedewasaan gitu ya. Lalu renungkan, apa pelajaran buat saya dari kejadian itu ya. Sadari apakah itu pelajaran untuk menurunkan ego atau belajar mengendalikan diri atau apa ya. Setelah merenung, coba untuk meditasi untuk melepas semua beban pikiran dan emosi itu sambil berserah ya. Sadari bahwa nggak semua bisa kita kontrol ya. Kalau emang kita salah dan sudah mengakuinya, lepaskan ya. Yang penting kita sudah sadar bahwa kita salah dan ada niat tulus untuk memperbaikinya. Udah, lepaskan habis itu. Jangan lagi terbebani dengan rasa bersalah atau menyesali terus-menerus. Itu hanya nyedot energi aja ya, nggak ada gunanya. Semesta itu kan supreme conscious ya. Bukan supreme-nya Pizza Hut ya, tapi kesadaran tertinggi. Jadi mustahil kalau semesta nggak melihat. Lalu, kalau misalnya ada omongan orang yang bikin kamu kesel ya, biarkan aja. Mereka mau ngomong apa ya terserah. Mereka kan juga punya mulut, ya kan?
lepaskan aja. Kamu nggak bisa mengontrol mereka mau ngomong apa ya kan? Fokus aja dulu untuk mendapatkan ketenangan batin sendiri. Minta ketenangan batin itu pada semesta, Tuhan, Sang Sumber, apapun yang kamu sebut ya. Sang Super Supreme Conscious itu. Dan berserah sepenuhnya untuk semua masalah yang tengah kamu hadapi itu ya. Yakin bahwa semuanya akan baik-baik aja. Nggak cuma di mulut aja, tapi dari dalam hati tuh yakin. Semua akan baik-baik aja. Karena saya percaya gitu. Karena saya sudah menyerahkannya kepada Sang Super Supreme itu Conscious. Dan juga minta roh pembimbing kamu yang memang ditugaskan untuk membantu kamu ya. Kalau semesta diem, itu cuma pengen ngetes aja ya. Atau ngetes seberapa ikhlas kita, seberapa percaya sih kita. Ngetes, bisa mengendalikan diri nggak sih? Percaya nggak sih sama waktu yang semesta punya buat kita masing-masing ya? Ya kalau belum bisa handle itu, ya besok akan diuji lagi, gitu aja. Kalau kita masih mau kekeh dengan ego kita, ya nggak apa-apa juga. Itu kan kehendak bebas. Semesta itu super sabar ya. Kalau kamu nggak siap hari ini ya nggak apa-apa. Masih ada hari esok. Asal nantinya kitanya yang siap. Kalau diuji lagi dengan situasi yang berbeda, tapi levelnya sedikit lebih tinggi. Karena kan level sebelumnya nggak mempan, ya. Berarti harus dinaikin sedikit, ya. Itu terus nanti. Nanti akan dipertemukan lagi. Kalau masih nggak mempan juga, ketemu lagi dengan situasi yang sama lagi. Men-trigger emosi, pikiran, perasaan, looping aja terus. Nah, jadi di sini kamu diajak untuk keluar dari lingkaran pikiran sendiri. Di sini kamu diingatkan untuk lebih fokus pada arah tujuan kamu ke depan. Kamu tahu mau kemana ya, walaupun belum sampai. Ya, jadi di sini pesannya bukan untuk cepat-cepat mengambil keputusan, tetapi bertahap. Mulai pelan-pelan keluar dari noise di kepala itu ya. Setelah clearing itu baru bisa membuat rencana selanjutnya dengan pikiran yang lebih jernih. Kamu nggak perlu terus-terusan mengulang cerita yang sama, terjebak di pola yang sama. Ingat, emosi, perasaan, pikiran kita bukanlah kita, ya. Kita yang mengontrol mereka. Jangan mereka yang mengontrol kita. Ya, kadang tanpa kita sadari, ngobrolin masalah terus. Itu jadi semacam comfort zone buat kita. Tapi sebenarnya nggak sehat dan nggak menyelesaikan apa-apa, ya. Masa comfort zone dengan mengantisipasi masalah selalu? Ya nggak comfort dong kalau kayak gitu. Coba aja, sekarang masalah kamu apa? Setelah kepikiran terus-terusan nih, sampai nggak bisa tidur, dapat solusi nggak? Lama nggak di-clearing, ya, dibersihin energinya itu dengan meditasi, kita nggak bisa berpikir jernih untuk dapetin solusinya. Jadi sulit fokus juga pada tujuan kamu. Yang ada cuma kepikiran terus, terpencar, lalu ngerasa overwhelmed tanpa solusi yang jelas. Ya, jadi grounding dulu. Kamu nggak harus langsung punya jawabannya sekarang ya, tapi bisa mulai dari satu hal yang mungkin sederhana, seperti ya misalnya kamu sebenarnya mau ke arah mana sih? Maunya kamu itu apa sih? Itu dulu aja. Karena begitu kamu mulai punya arah, pikiran kamu yang tadinya mencar atau muter-muter ya, akan mulai punya jalur. Nggak lagi liar kemana-mana ya. Sibuk mikirin yang di luar daripada ke dalam. Kamu tuh bukan nggak kuat, kamu cuma lagi terlalu kebanjiran informasi, ke distract dengan orang-orang di luar, yang bikin kamu overwhelmed sendiri. Ditambah lagi, dikasih makan itu emosi yang bukan semuanya milik kamu. Nah, jadi mungkin ini fase untuk belajar memilah mana yang memang real dan mana yang cuma suara di luar yang keburu masuk ke dalam diri kamu.
Pelan-pelan aja, nggak perlu dipaksa, langsung tenang ya. Yang penting kamu mulai keluar sedikit demi sedikit dari lingkaran itu ya. Dan balik lagi ke arah yang kamu pilih untuk memperjelas lagi tujuan kamu apa gitu. Kita lihat ada tambahan apa dari oracle-nya ya. Misalnya ada tambahan apa yang dibutuhkan kolektif saat ini, please, thank you. Apa yang dibutuhkan kolektif saat ini, terima kasih. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Oh, kamu takut. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus maju meskipun ada rasa takut. Oh, meditasi. Temukan ketenangan dari dalamnya. Kedamaian tidak ditemukan di luar. Kedamaian dipupuk di dalam diri. Ciptakan ketenangan dalam pikiran dan jiwa kamu, ya. Konfirmasi. Lihat burungnya di depan jurang yang dalam, ya. Burung sekecil ini. Tambahan apa lagi untuk kolektif? Apa yang dibutuhkan kolektif? Yang dibutuhkan kolektif saat ini, selesai. Terima kasih. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Persiapkan dirimu untuk perubahan dengan hati dan pikiran yang terbuka, ya. Perubahan tadi ya, keluar dari mental prison ini ya. Ada lagi? Apa yang dibutuhkan oleh kolektif? Terima kasih semesta. Kelihatan nggak ini jalinannya? Karma yang terjalin dengan jelas. Tiap hubungan mengandung pelajaran, karmic lesson ya. Lepaskan diri dari ikatan karma yang tidak lagi bermanfaat bagi pertumbuhan kamu ya. Konfirmasi ya. Bisa itu teman, bisa itu pasangan, siapapun yang memang sekarang lagi men-trigger kamu sampai ke kondisi ini ya. Ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Apalagi keluarga. Tindakanmu hari ini membentuk masa depan kamu. Buatlah pilihan yang selaras dengan kebaikan tertinggi kamu. Ya. Create your karma. Good karma ya. Semangat lagi dari deck ini. Semesta, ada tambahan apa lagi untuk kolektif? Put flow ya, step by step. Apapun yang sedang kamu rencanakan ya, atau proses healing juga termasuk, perlahan ya. Ikuti laju alami, capai tujuanmu secara bertahap, dibilang ini ya. Goal kamu, perjelas dulu tadi ya. Jadi nggak ke distract, tahu walaupun lambat, yang penting selamat ya. Memang kita sih maunya cepet-cepet ya, tapi ya supaya kita belajar. Jadi ya itu saja pembacaan kolektif kali ini. Jika ini resonate jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, and light. Bye.